saat roh dipukul tolu. Jadi adung madiba na jongjong isi na umbegesa gabi di dokman. Si Elia do jino nai. Dungi marsuar lagu goma Jesus lautos makusal. Dung di idalek lana mangadu iban songi hape parmate gabi di dokma. Natu tudo anak di debata halakku. Di utonasi dadu ibana lama kubasi. Uju di Galilea dope ibana. Dukonihi lam dope akan asing narak nak kok do tibana tu Jerusalem pada di saatna mari dibaca. Yesus Kristus imasa halak anak di debata. Anak Allah yang turun dari surga langsung ke bumi ini untuk menebus dosa manusia. Lalu mengapa Allah itu mau menebus dosa kita? Ya, nabadia di Tuhan yang berjumai mardosa. Saunari mardosa tapang doa sisaan dosa sogot tong ita mardosa sogot naik ke tong ita mardosa apitina yang berjumai lalat duma debu di bagasan dosa. Alai dede syukur doa sama perlu Tuhan ini waktu bagasan porti biar lawan isa dosa. Yang berhata dibatai firman Tuhan telah lama dijanjikan. Ketika manusia berdosa, Allah itu sendiri yang akan beri pengampunan dosa. Terlebih dalam pada saat ini telah digenapi mati Tuhan Yesus Kristus di dalam keputusan. Boleh dituhankan yang nama di bagasan. Bahkan dia difitnah sendiri oleh para muridnya, dikhianati oleh Yudas. Lalu, apakah kasih Tuhan itu berhenti pada saat itu? Tidak. Sangat banyak penderitaan yang Tuhan Yesus hadapi. Dia diburu oleh orang Farisi yang mencari kesalahannya. Ketika dia mulai melayani, orang Farisi sudah mulai bagaimana mencari kesalahan daripada Yesus, tetapi mereka tidak menemukannya. Di
dia dibenci oleh orang sebangsanya sendiri, yaitu orang Yahudi. Apakah orang Yahudi tidak mengenal firman Allah? Mereka sangat mengenal, tetapi mereka tidak mau mengakui firman itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena di dalam persepsi mereka, dalam pemikiran orang Yahudi, ketika anak Allah itu datang, mereka akan berpikir bahwasanya ia akan datang sebagai bentuk raja yang lahir di dalam istana yang mewah, yang berada dalam kalangan bangsawan dan lain sebagainya dalam kemewahan. Ternyata pola pikir mereka berbeda. Ketika itu Yesus lahir, dalam kandang domba, tempat yang tidak mereka pikirkan. Alani dan tak jauh saja. Yesus sebagai Tuhan alani di tanah. Makanya dia dibenci oleh orang sekitar. Bahkan sampai penyalibannya sekalipun, dia masih tetap merasakan penderitaan. Ketika semua itu terjadi, Yesus tetap merendahkan dirinya. Dia tetap merendahkan dirinya, menyampaikan semua permintaannya kepada Bapa di surga melalui doa di bukit Getsemani. Lalu, apakah Yesus itu sendiri tidak memiliki kekuatan ketika dia meminta kepada Allah? Tidak. Melainkan dengan tujuan hal tersebut dia sudah menggenapi bahwasanya anak manusia itu akan datang untuk menebus dosa. Nah, bola dosaku, dosanya nggak langsung dosa pasal sudah akan jelma manusia mati lupa dikata. Dia bukan tidak menunjukkan ketidaksanggupannya. Alai, dia membuka jalan, dia membuka ruang bagi manusia untuk tahap pertama dalam menyediakan keselamatan. Menurut Taidai dari zaman Nasab 61 dari zaman orang Israel di Mesir, Taidai bersama dia Julmani mengalui di Batak. Nah, konsian baik suci mereka baru dapat mempersembahkan korban persembahan. Jelas, molo i Julma biasa, pola sebatas di teras ni Joroni di Batago, halaki boy marsau. Yang gue tuh bagasa nih, pola akan malin guna boy. Artinya ada pembatas. Alai. Markite hama mati ni Tuhan Yesus Kristus. Semua sudah dibenahi. Kita boleh langsung menghadap ke hadapan Allah. Kita boleh langsung berdiri di dalam hadiratnya karena semuanya itu telah tergenapi. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun Yesus adalah Tuhan, anak Allah, dia tidak meninggikan dirinya. Dia tidak menganggap dirinya raja yang berkuasa. Dia tidak menganggap dirinya Tuhan yang patut disembah. Tetapi dia menyetarakan dirinya, merendahkan dirinya seperti manusia. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, dia disiksa, dia disalibkan. Apakah Tuhan tidak bisa menunjukkan kekuasaannya atas langit dan bumi untuk melepaskan dirinya dari kayu salib? Tapi pikiran bui alai, bukan itulah tujuannya. Karena ada firman yang harus digenapkan. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung pada saat ini kita diingatkan anak Allah yang mau menderita, anak Allah yang mau sengsara, anak Allah yang mau disiksa, dihina, ditusukkan, dilecehkan sekalipun, dicambuk, dipukuli sampai mati di kayu salib. Boleh kita lihat, mungkin ya Dora tertonton sama dia perjalanan Tuhan Yesus Kristus lalu hal finansial atau via dolorosa. Dia mengalami 121 cambukan dan 5 tusukan paku. Kalau kita berpikir bagaimana mungkin manusia biasa dapat bertahan dalam 121 cambukan. Tidak hanya cambuk tali, tetapi cambuk cakar juga. Bahkan tidak hanya pakunya sebatas paku kecil saja, tidak, melainkan paku besar, kaki, tangan. Bahkan lambung Yesus sekalipun ditusuk ketika memastikan untuk kematiannya. Bahkan ketika
ketika semua siksaan itu Tuhan Yesus hadapi, sebelum dia mengembuskan napas terakhirnya, dia mengatakan Ephaphat, yang berarti munasai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Bukan nyawa Yesus yang sudah selesai, tetapi dosa manusia yang sudah selesai dia. Namun kembali, apakah manusia itu ketika dosa itu telah diampuni, apakah manusia itu tidak berdosa? Jawabannya senantiasa berdosa. Jatuh bangunnya manusia dimaafkan, bangkit lagi untuk berbuat dosa, diminta pengampunan, kembali lagi berdosa dan berdosa. Pada hakikatnya manusia senantiasa berbuat dosa. Artinya tidak ada manusia yang suci, sekalipun itu pendeta, pastor, tidak ada yang suci. Semua manusia berdosa. Bahkan di minggu-minggu yang lalu saya pernah mengkhotbahkan, ketika bayi itu lahir sekalipun, mari kita buang pemikiran dia adalah manusia suci. Tidak, dia telah berdosa melalui dosa keturunannya, dosa warisan. Sekalipun itu dari Adam dan Hawa maupun dari orang tuanya. Artinya ketika bayi itu lahir, makanya kita perlu yang namanya baptisan. Di kitab Filipi dikatakan satu Tuhan, satu imam, satu baptisan. Lalu di bagasan Vatikan beberapa waktu yang lalu kita sering melihat di sosial media, kita melihat langsung secara penglihatan atau mendengarnya, sangat banyak orang Kristen yang meninggalkan keimanannya hanya demi harta. Aigudan gejolma orang Kristen yang meninggalkan Tuhan yang hanya demi rokat. Lalu mobil kita akan kusuk. Di kitab Filipi dikatakan tadi satu baptisan. Ketika kita telah dibaptis sejak kecil, mungkin kita adalah gereja Protestan, sekalipun kita mendapatkan jodoh dari agama seberang, kita ambil kata garis lagi, tetap jangan sesekali kita mau dibaptis lagi. Karena dengan demikian kita telah mengulangi baptisan kita dan kita telah menyalibkan Tuhan Yesus secara 2 kali. Karena baptisan itu hanya sekali. Bukan perkara dipercik, bukan perkara diselam, bukan perkara air ataupun apapun itu, melainkan firman Tuhan. Air hanya media, percik atau selam itu hanya metode. Yang terpenting adalah makite-kite dua ni anak-anak doktor di Porbadia. Baptisan itu dikatakan sah. Jangan sekali-sekali karena harta, karena jabatan, karena ketenaran ataupun jodoh kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus hanya sekali dalam seumur hidup, bukan 2 kali. Mengata jauh haduau nanti natupani Tuhan Yesus Kristus mati tehite hama matea Allah itu sabta. Dan Tuhan sendirilah langsung mengambil alih untuk menebus dosa manusia. Kalau kita melihat kembali mundur dalam kehidupan bangsa Israel, ketika mereka berbuat dosa, mereka harus mempersembahkan kurban, entah itu berupa merpati, domba ataupun sapi dan lembu. Mereka harus mengorbankan hal tersebut. Seberapa besar dosa yang mereka lakukan, demikian juga dengan apa yang mereka persembahkan harus lebih besar. Artinya ketika berbohong sedikit saja mereka harus berkorban. Ketika mereka melakukan pencurian atau perzinahan sekalipun mereka harus berkorban. Tetapi sekarang kita telah langsung boleh menghadap kehadiran. Dengan apa? Dengan cara doa. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah kita mau berdoa untuk meminta pengampunan dosa itu? Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arti penyaliban itu sendiri memang boleh kita lihat itu adalah penderitaan, tetapi makna sebenarnya ialah kemenangan. Mengerikan dua bini tersiapkan dosa, las marwata. Yesus telah mati bagi kita untuk melalui penyalibannya yang penuh dengan derita. Memang kematian
kematian Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Yesus Kristus via Dolorosa tadi tidak kita saksikan secara langsung, yang menjadi pertanyaan, apakah kita percaya? Ketika kita percaya, mungkin kita percaya karena telah diperkatakan, karena kita baca Alkitab, kita percaya akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita yakin bahwa dosa kita telah diampuni? Lalu ketika kita pun telah percaya, kita yakin dosa kita telah diampuni, apakah kita yakin bahwa keselamatan yang telah Tuhan berikan kita akan menerimanya? Jika kita belum yakin akan hal tersebut, mari kita sama-sama untuk belajar. Mari kita sama-sama untuk menikmati berkat Tuhan. Dan mari kita sama-sama untuk menumbuhkan iman kepercayaan kita melalui firman Tuhan. Roma 10:17 kita katakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan jikalau kita masih ada keraguan-raguan atau kebimbangan tadi, mari kita ingat kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan jikalau kita sudah yakin akan kematian Tuhan Yesus, kita sudah yakin akan iman kita sudah yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus tetap hidup dengan iman kita. Mari terus kita hidup melalui baptisan kita, dan mari kita tunjukkan buah kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada khotbah saat ini telah dinyatakan Tosma Osana Yesus. Yesus telah menyerahkan dosa, telah menyerahkan nyawanya, dan semuanya itu, semua dari perjalanan Tuhan Yesus bahkan sampai kematiannya, semuanya memiliki makna, dan tidak lain semuanya adalah untuk kita manusia agar kita percaya karena dosa kita telah diampuni. Ketika kita adalah orang beriman, yakin dan percaya, maka kerajaan surga kelak akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita bernyanyi.
Aliyaman namin na di baluwagidjang, kodo hararoan ni sa luhod si Leon na lingkat do nasa ulibasa na mauliutos. Pasahami ma siyan na ni Leon mi tuhami, pilihan namin luho. Sa ijalo may gabi uwag na husto di jolom. Paso-paso may jalarami, asa o kakasaya kami, pilihanon. Tulon harajawan mo dito nga to, manihuriang dohot di Portivion. Buhay narohan namin marite-ite tuding. Asa lang utandahami, godang ni si Leon mi tuhami. Asa lang girgirhami, madok mauliate buho. Marite-ite, Jesus Kristus Tuhan namin. Amen. Ali Tuhan di bata ama namin na marhabasa di atas ni sa luhut. Lunga pataruhi dahami holong ni roham na gudangi. Gumodang doi siyan holong ni rohani ama-ama doho ina-ina di anak kona. Tung naso tertibang do godang dohot arga ni si lehon-lehon mo dihami. Ay anak mo nasasaday di suruho gabi jolma. Manampar dangolan isa-hisap dohot pasta-pasta. Gabi terpajal ibana jala tuhamatian humongkot pami. Mauliate maruhan nami, ala nausay utang nami, jala maluahami siyan dosa, siyan hamatian dohot siyan gonggoman ni simulis, ana ni pagkokop ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Pujian nami magwarang mo na badiay, ala naun ni patupa anak mo pardomuan, pandengganan nami tuho, ali Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata, nang mamorsan dosa nami, dosa ni hajol mau lihat maruhan nami tuho jala pujian nami maharudi sa liling ni lilitna sa itatak mahuriam na hinokok mo jalan na pinapungo pumumi sa ipahot madihami hasesan ni dosa dohok dami na pinatupami sa ipainas jala parbadiay mahami asa tarbuak ko hami tuban wagidja pasal ho kami tuak kana badiyay say buno jala parsilak pon majol manaburuki doh sakap-sakap na roan di bagasan hami asa unang marlidang hami madapoton ama na di banwagid jangi kupasata na hami tuho jala huliho kami marohan nami bahay ingananmu alanong dihokop po hami diho mahami jala ho di hami say unang luas kami sirang siap ko dongani mahami jala saur mahotu hami say patuku mahapon siya nani tuho asa hod lang ka namin rodi ujung ni hamatean say ramoti maangkar wasmu na mamaritahon holong ni rohan doh dalan naong pinatupad ato manang mangolo manang matay pehami hodo Tuhan nami doh raja nami say asi marohan ingot mahami di hasang apong mi jalabuan mahami to hasonangan na dilapong mo alede bata amin pak may tamado kami ang kapatay Pwede ang namin na nalagisa, sabi na pwede ang magwarme, sabi ang halajaw mo, sa isa ako ng mga nilong sa nalagisa. Pwede ang magwarme sa iyong ang ulos siya pali, sa isa ako sa kansong panasanahan, iluos sa iyong mga magluos sa Tuhan, kung nakamamigil ko ang itsura, pagbo ang maalis sa iyong anak ko, ay nagulong ako ng halajaw, nuhog ang buko, nuhuli ka sa akong sa iyong hiniling na. Amen. di paso-paso jala di ramoti Tuhan di bata mahita isodakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala say asima rohana midahita idopakon Tuhan di bata mabuhina tuhita jala di pasaor ma damena tutudita amen